Terus balik lagi sama gue Archon Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk market terkini temen-temen ya. Cuman pembahasan hari ini kita akan bahas untuk meme coin dulu nih, karena udah lama banget ya nggak bahas satu video itu khusus isinya meme coin. Dan mungkin besok baru kita bahas lanjutan dari si Bitcoin gitu ya. Dan ya ini sedikit intermezzo ya, sebenarnya XRP sama Cardano itu kemarin ini naiknya lumayan mantap ya. XRP, Cardano sama Habar teman-teman. Dan XRP udah tembus 1 dolar lebih kemarin, 1,2 dolar, something 1,25 1,26 lah kalau nggak salah ya. Tembus sampai 20 ribuan. Dan Cardano juga kemarin tuh 0,8 ya teman-teman ya. Jadi baru per hari ini balik koreksi. And then kemarin terakhir saya ada bahas juga ya untuk update altcoin, itu ada Ethereum, ada Cardano, ada Habar juga. Ini ada saya bahas kemarin. Bahkan kemarin lagi pas banget saya bahas Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Sebelumnya malah PP dan Doge udah saya bahas. That's why kenapa pembahasan hari ini tuh untuk meme coinnya tuh Shiba, Floki sama Bome ya. Karena PP dan Doge ini udah dibahas teman-teman di beberapa video yang lalu. Jadi ya gantian ya untuk meme coinnya. Dan ini trending coin juga Floki masuk juga ya sebenarnya. Kemudian hari ini Solana juga masih lanjut ngepam naik lagi ya. Tadi sampai 240 dolar kurang lebihnya. Kalau di rupiah ini sekitar 3,7 3,8 juta. Ya, jadi soon kita akan lihat mungkin Solana akan ngetes ke ATH lamanya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan bahas dulu untuk Shiba. Nah, Shiba ini gimana nih progresnya? Kok dia belum ngepam sekuat meme coin yang lain dan sebagainya. Kalau misalkan kita perhatikan memang Shiba ini cenderung lebih lagging ya, atau bisa dibilang nggak sepowerful meme coin yang lain. Contoh seperti PP maupun Dogecoin gitu, dimana sebelumnya ini waktu di bulan Maret dia ngepam ini signifikan loh, sampai 0,0456 dolar nih. Kemudian dia by the time dia korektif ya. Di sini kita sempat bahas berapa kali juga Shiba. Di sini terbentuk ABC corrective wave gitu ya. Kemudian dia by the time dia udah mampu breakout dan udah berhasil tes nih di previous high di wave B-nya dia. Somehow ketika dia testing di 0,003 dolar ya, dia akhirnya reject lagi. Dan sekarang posisinya akan testing terhadap EMA21 plus. Zonasi ini adalah zonasi SNR sebelumnya nih. Kalau misalkan saya adjust sedikit, nah di sini teman-teman, nah ya di sini ini previous SNR-nya dia di sekitar 0,021 sampai 23 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk potensinya ya. Ini coba saya hapus dulu. Untuk si Shiba adanya peluang atau chance lah ya, untuk dia by the time dia koreksi ke sini before dia going up lagi ngejar previous high di bulan Maret ya, 0,0398 sampai 0,044 dolar, sekitar range itu untuk Shiba. Di sini ada previous SNR, ada EMA21, kemudian kita bisa gunakan juga Fibo ya, dari swing low terakhir di sini ke previous swing high-nya. And ya kita mendapatkan sekarang dia lagi testing ini 0,3-nya kita hilangin dulu ya. Nah, di sini ya ada 0,3, 0,6, 0,5, 0,6 Fibo atau retracement. Dia akan testing di antara dua area ini ya, 0,0216 sama di 0,0233 dolar. Ya, jadi ini bisa menjadi area ideal yang akan ditesting sama Shiba secara daily before melanjutkan penguatannya kembali ya. Dan balik lagi ini bisa berpulang untuk ABC corrective wave lagi teman-teman. Sebentar ya, kita coba tandain di mana nih? Bagian atas nih teman-teman. Sepertinya ABC ya. Oke. Let's A, B, and then C. Kurang lebih seperti ini kalau misalkan kita mendapatkan zigzag teman-teman ya. Kalau misalkan dia flat aja ya udah ke low point di A teman ya, kita bisa menunggu sedikit lebih bawah, lebih bersabar sedikit before dia melanjutkan reboundnya teman-teman ya. Untuk Shiba kurang lebih seperti itu untuk outlook yang lain Shiba nih. Area idealnya di sekitar berapa, bisa dipantau area berapa untuk Shiba. Dan kalau kita lihat hourly-nya gimana ya, hourly-nya sebenarnya so far di sini ada beberapa tahanan ya, dan dia udah mampu testing adanya rejection kembali. Kemudian dia testing lagi ke previous low-nya dia di sini. Tuh, kita bisa lihat ya, bikin tail candle kemudian closing di atas, tapi sayangnya memang belum adanya rebound yang signifikan karena next candle time frame 4 jam kita bisa lihat adanya rejection seperti ini. Jadi ya kemungkinan area ini akan ditesting lagi di sekitar 0,02323 dolar. Kalau area itu jebol maka ya kita akan visit area lebih bawah di sekitar 0,021722 gitu ya untuk Shiba. Nah, jadi ini beberapa potensi area yang bisa sekali diperhatikan untuk teman-teman sekalian ya. So far sih seperti itu yang saya pribadi lihat, dan
Kalau kita lihat lebih seksama lagi, di sini kita bisa gunakan sebuah trendline resistance ya. Kemudian di sini juga adanya trendline support, dan here we go. Dia terbentuk di dalam sebuah range channel gitu ya di sini. Tuh. Kenapa di sini saya nggak ambil dari topnya? Kita bisa bilang ini juga sebagai false break. Jadi by the time memang dia break cepet, tapi dropnya juga cepet nih. Cuman berselang satu candle aja langsung adanya bearish engulfing. Jadi kita bisa bilang di sini cuman false aja atau sekedar grab likuiditas, dan kita mengambil dari pergerakan sebelumnya nih yang lebih stabil. Ya, bagian bawahnya juga nih. Ya, jadi memang adanya peluang untuk setidaknya dia testing sampai seperti ini. Nah, bikin tail candle, kemudian dia going up lagi. Sekedar grab likuiditas atau testing aja sebelum dia lanjut naik. Kurang lebih seperti itu ya gambaran untuk Shiba. Yang nanyain Shiba bagaimana? Floki, ya sini Floki sebenarnya sebelumnya sempet saya bahas ini, bahkan sering banget ya saya bahas. Kita mungkin coba cari chart yang lebih kosong, and ya jadi kecenderungan Floki sebenarnya ini mirip-mirip teman-teman ya. Ini mirip-mirip. Dimana di sini kita bisa lihat ya terdiri dari dua bagian sebenarnya. Ya ini ke satu dan ini kedua. Before dia going up. Kemudian di sini juga. Di sini ke satu, and then di sini kedua before dia going up. Di sini juga ini satu, ini kedua before dia going up, dan ini juga hal yang sama nih serupa, satu, ini kedua. Ya, jadi di sini kita bagi menjadi dua section untuk Floki before dia going up nih. Ini 1 2 going up, nih 1 2 going up, nih 1 2 going up, ini juga 1 2 dan probability dia going up, teman-teman. Jadi secara momentum ataupun karakteristik, kalau misalkan kita lihat dari sebuah koin kan biasanya beda-beda nih. Nah, kalau Habar sempat saya sharingkan kan kemarin, Habar gimana once dia breakout biasanya supply 1 2 itu mampu di break dulu, baru nanti ketiga supply ketiga keempat baru dia adanya rejection atau retracement before dia going up. Nah, kalau Floki juga tadi kita bisa lihat ya B12 going up, B12 going up nih, B12 dan dia OTW ini sedang going up juga gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat juga sebenarnya pada pergerakan Floki ya, teman-teman. Di sini dia udah sideways cukup lama nih. Tuh. Ya, sideways dari semenjak awal Agustus ya, sampai akhirnya dia break di minggu kedua November nih. Berarti sudah melewati Agustus, September, Oktober, November, kurang lebih 2 sampai 3 bulan nih. Masa dia sideways dan akhirnya dia break ya. Jadi kondisi seperti ini ketika memang Floki mendapatkan retracement dulu, teman-teman bisa pantau berapa area. Ya, tentunya di sini ini previous hanya dia. Ya, pertama, lalu kedua adalah range waktu dia sideways. Nah, ini kedua. Nah, ini menjadi area sangat ideal untuk Floki kalau memang mendapatkan retracement dulu. Kemudian kita gunakan Fibo lagi dari lowest ke high-nya dia. And yap, 0,5, 0,6, 0,7. Ya, kita mendapatkan beberapa golden ratio seperti biasa, teman-teman, untuk dia melanjutkan penguatannya. At least seperti ini. Nah, ya testing ke previous all time high-nya dia. Ini coba saya tandain, dan di sini ya di 0,0321 sampai 349 dolar ya untuk yang nanyain Floki bagaimana. Dan so far progresnya kita bisa lihat ya, terakhir ya memang masih lawan arus, tapi ya udah mulai bertahap sih teman-teman penguatannya. Ini udah mulai bertahap, ada beberapa red candle, walaupun memang red candle-nya itu belum mampu memakan ya dari bull candle sebelumnya. Ya, balik lagi ini untuk antisipasi ketika memang dia mendapatkan retracement terlebih dulu, teman-teman bisa pantau di 0,02 dolar. Kemudian di sini ya area selanjutnya di Fibo atau retracement 0,6 di sekitar 0,0179 sampai 18, kemudian baru di zonasi SNR sebelumnya nih. Nah, ini di sekitar 0,01595 sampai 1693 dolar. Ya, cuman kalau memang pergerakan sebullish itu mungkin kita tidak expect dia turun sampai sedalam sini ya, mungkin sampai sekitaran awal 0,02 dolar aja before dia going up lagi meneruskan penguatannya. Dan sekarang kalau kita lihat juga ini ketahan, di sini ada area supply juga yang menahan laju penguatannya si Floki, teman-teman. Kita bisa lihat ya tuh. Di sini ada area supply juga. By the time harganya adanya rejection. Sebelumnya juga di sini sempat adanya reject juga nih. Ya, kalau kita lihat nih. Saya tandain di area sini. Tuh. Ya. Mampu ketahan juga, retest, lanjut naik, baru di sini masih ketahan lagi. Ya, jadi teman-teman bersiap ya. Ini kan hari Minggu gitu ya. Kalau misalkan minggu depan market ini koreksi dan lain sebagainya, ya teman-teman bisa pantau dulu nih
untuk area lebih bawah. Dan ya kita lihat juga secara daily-nya sebenarnya di udah masuk extremely overbought gitu ya. Ya mungkin adanya sedikit cooling down, itu bakal lebih bagus sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Kemudian kalau kita lihat time frame 4 jam, ya 4 jam sebenarnya selama dia masih bertahan ya di atas EMA21 ini, ya probabilitas untuk dia masih lanjut naik itu strong, teman-teman. Sebenarnya sampai nanti teman-teman melihat dia jebol breakdown dari EMA21, baru teman-teman bisa pantau area lebih bawah nih, dimana area tadi juga sudah saya markingin untuk teman-teman sekalian semuanya. Dan kalau kita lihat secara momentum juga ya, dari penguatan yang terakhir di sini, di sini satu, kemudian dibalas dengan beberapa red candle tuh, jauh lebih korektif dan masih bertahan di atas EMA21. Jadi masih besar chance-nya untuk setidaknya dia balik lagi ke previous high-nya dia untuk testing lagi, teman-teman. Ya, cuman yang perlu diantisipasi sekali lagi adalah EMA21 ini. Ya once dia breakdown ya teman-teman udah nggak usah kaget ya, atau udah tahu oke, next target dia mau koreksi ke kisaran berapa, itu bisa dipantau. Mungkin area teman-teman bisa buyback, ataupun teman-teman yang mau manfaatkan di trading dan lain sebagainya, ini menjadi area pantauan 0,002 sampai 0,02093 dolar untuk si Floki itu ya. Nah, untuk BOME gimana nih? BOME ya ini terakhir saya update sebenarnya waktu dia listing di Binance, dan sering banget saya bilang ya, kecenderungan meme coin setiap kali setelah listing di Binance itu akan koreksi sekitar 80-90% dari topnya. Jadi kalau misalkan BOME ini kita lihat gitu ya, dari highs-nya ke lowest-nya di sini ya ini udah 82%. Jadi masuk range ya 80-90% untuk estimasi koreksinya dari highs-nya setelah dia listing di Binance. Dan ya kita bisa lihat ya, di sini juga kurang lebih sama, teman-teman. Dia memasuki fase sideways, atau kita bisa bilang juga akumulasi yang cukup panjang. Cuman ya retestnya ini agak sadis sebenarnya. Dia break, retest, malah jebol dulu ke bawah before dia going up gitu ya. Jadi di sini adanya prank juga ya. Di sini udah testing berapa kali malah jebol, ndelosor, ya rebound lagi. Ini di awal November gitu ya. Nah, sekarang posisinya untuk si BOME secara daily ini kan dia mampu men-take out nih beberapa key level dari high area sebelumnya gitu ya. Dan juga dia masih bertahan di EMA21 secara daily. Ya, jadi ini cukup baik sebenarnya untuk BOME bisa ngejar next area target berapa bro di sini. Ini next area supply-nya nih. 0,013 sampai 0,0141 dolar. Ya, untuk BOME terdekat. Kemudian baru next lagi ini previous high selanjutnya di 0,01483 sampai 16046 dolar untuk si BOME gitu ya. Tinggal kita follow up aja sebenarnya si BOME before dia going up, teman-teman. Ya, before dia going up lagi. Yang ngejar beberapa target terdekatnya, dan sekali lagi ya diperhatikan EMA21. Ya, karena kita bisa lihat ya, selama memang dia masih bertahan di sini itu masih sangat-sangat baik. Tapi gimana bro kalau dia koreksi, kan pertanyaannya seperti itu gitu ya. Kita gunakan simple dulu, Fibo seperti biasa ya, 0,5, 0,6-nya di sekitar berapa? Yes, di sini kita mendapatkan area di EMA21 juga nih, tuh. Ya. Ini di sekitar berapa, bro? 0,00895 sampai 964 dolar. Kemudian lebih bawahnya pastinya di retracement 0,7 plus juga ini menjadi area SNR sebelumnya tuh. Ya, 0,0797 sampai 0,0826 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan dua area ini ya, area target retracement ini before BOME bisa ngetes next area target yang lebih tinggi lagi terdekatnya, teman-teman ya. Kita nggak ngomongin ATH, ini dulu aja deh ya untuk BOME ya, karena pergerakannya pun kita bisa bilang retestnya tuh cukup bisa cukup struggling lah bisa dibilang ketimbang beberapa meme coin lain. Jadi bisa di prepare untuk another correction before dia going up ya untuk si BOME. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, 4 jamnya sebenarnya sih so far masih so good, teman-teman ya. Di sini ini ada satu bull candle besar, kemudian dibalas dengan beberapa movement yang korektif, dan so far sih dia masih ketahan di sini. Adanya trennya support, and then di sini kita bisa hubungkan trennya resisten ya. Jadi seperti triangle pattern, teman-teman, tinggal kita lihat breakoutnya kemana dulu. Apakah ke atas dulu atau dia breakdown ke bawah untuk testing area bawah plus juga grab likuiditas nih. Ya, ini menjadi area yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian, dan di sini ada area demand. Nih, terakhir kali push level dari area tersebut.
gitu ya. Jadi bisa waspada ketika memang dia fake out, dia drop dulu, grab liquidity bawah before dia going up, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia udah break dulu nih teman-teman, ya udah dia akan testing next area target. Ya kurang lebih seperti itu untuk antisipasi di Bome, Floki ya dan juga Shiba. Oke, hopefully bisa terbantu dengan adanya analisa ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.